Aku terpaksa menikah dengan pria yang menggantikan calon suamiku. Episode 4. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Paginya aku terbangun dalam keadaan pusing karena kurang tidur semalaman. Aku juga tidak tahu Mas Salim pulang jam berapa. Yang jelas ketika bangun subuh tadi, dia sudah tidur dengan nyenyak di sampingku. Lagi-lagi aku menguap, padahal baru saja selesai mandi. Setelah selesai berpakaian, aku pun pergi ke dapur untuk sarapan. Mak, tolong buatkan saya roti bakar ya, pakai selai coklat, pintaku. Baik Nyonya, tunggu sebentar ya, sahutnya. Beberapa menit kemudian, Mak Ijah pun datang dengan 4 buah roti bakar di piring, serta segelas susu hangat. Silahkan dinikmati Nyonya. Iya Mak, makasih ya. Sama-sama. Oh iya, Tuan mana Nyonya? Kok tidak ikut sarapan? Masih tidur Mak. Semalam Mas Salim pulang larut malam, menjenguk Tante Kinan di rumah sakit. Oh begitu. Setelah sarapan, aku berpamitan pada Mak Ijah. Hari ini aku berangkat lebih cepat ke kampus. Selain karena aku ada kuis, aku juga sedang tidak ingin bertemu dengan Mas Salim. Sesampainya di kampus, aku langsung pergi ke perpustakaan untuk membaca ulang materi. Jam 8 pagi, kuis tertulis pun dimulai. Semua mahasiswa sudah siap di bangku masing-masing dan mengerjakan soal dengan tenang. Syukurlah, aku sudah belajar kemarin dan sempat membaca ulang materi tadi pagi. Jadi aku tidak mengalami kesulitan yang berarti saat menjawab soal. 2 jam kemudian, kuis pun selesai. Akhirnya bisa bernafas lega. Ais, ayo ke kantin, ajak Uci dan Ayah. Ayo, sahutku. Sesampainya di kantin, aku memesan semangkok bakso jumbo dan segelas es teh. Lapar juga, karena hanya sarapan roti tadi pagi. Aku memasukkan 2 sendok sambal ke dalam mangkok itu. Membuat Uci dan Ayah kompak menatapku. Ngeri. Gak kebanyakan tuh Ais sambelnya. Kuahnya sampai merah begitu loh, tegur Uci. Enggak, aku sedang kesal. Jadi pengen makan yang pedes-pedes, sahutku. Memangnya ada apa sih? Bukannya kamu itu lagi seneng-senengnya ya pindah ke rumah baru? Ya betul itu, timpal Ayah. Biasalah, masalah rumah tangga. Jawabku diplomatis. Aku sebenarnya ingin cerita pada mereka berdua, tapi mengingat pesan Mas Salim, aku tidak jadi melakukannya. Aku mendesis kepedesan. Bibirku terasa sangat panas. Dengan cepat kutandaskan es teh di atas meja, lalu mengelap mulut dengan tisu. Tuh kan kamu kepedesan, apa aku bilang? Omel Uci. Gak apa-apa, pedes-pedes nikmat, sahutku santai. Mukamu sampai merah begitu loh Ais. Sudah tunggu di sini, aku ambilkan susu dulu. Tidak lama kemudian, Uci kembali dengan sekotak susu stroberi di tangannya. Nih, diminum dulu. Iya, makasih. Saat mata pelajaran terakhir berlangsung, aku merasa ada yang tidak beres dengan perutku. Rasanya sakit dan panas sekali. Namun sebisa mungkin aku menahannya dan tetap mengikuti kelas dengan tenang. Begitu mata kuliah berakhir, barulah aku buru-buru pergi ke toilet. Perutku rasanya sakit sekali, seperti ada yang menusuk-nusuk. Baru saja keluar dan hendak mencuci tangan di wastafel, tiba-tiba perutku kembali terasa sakit. Terpaksa aku kembali masuk. Setelah sempat bolak-balik kamar mandi, barulah aku merasa mendingan. Namun sekarang, aku benar-benar lemas dibuatnya. Untunglah saat keluar dari toilet, Uci dan Ayah sudah datang menyusulku. Kamu gak apa-apa Ais?
Tanya Uci dengan khawatir. Nggak apa-apa, cuma diare, jawabku lemas. Tuh kan, kamu sih kebanyakan makan sambel. Sudah, jangan diomelin. Mendingan kita bantu Ais ke mobil, ucap ayah seraya menggandeng sebelah tanganku. Iya, sini biar aku yang bawain tasnya. Namun belum sempat kami mencapai mobil, aku tiba-tiba saja merasa mual. Dengan cepat aku pun berlari meninggalkan mereka berdua dan mencari tempat yang sepi untuk muntah. Heh, astagfirullah, kenapa jadi begini ya? Padahal biasanya aku juga sering makan pedas, tapi tidak sampai seperti ini. Saat hendak kembali menghampiri Uci dan ayah, pandanganku tiba-tiba mengabur dan tubuhku terasa melayang. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama, aku tidak sadarkan diri. Yang jelas saat membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit dengan jarum infus yang tertancap di tangan kanan. Ais, kamu sudah sadar? Uci menatapku dengan ekspresi lega. Aku menganggukkan kepala. Syukurlah, kamu bikin kita panik saja, tahu nggak? Kata dokter, kamu dehidrasi. Terus dinding lambung kamu juga iritasi, gara-gara makan terlalu pedas, ucap ayah. Aku hanya bisa menghela nafas mendengarnya. Memang salahku sendiri, gara-gara kesal dengan Mas Salim, jadi menyakiti diri sendiri. Tidak lama kemudian, pintu ruangan terbuka dan menampilkan sosok Mas Salim yang terlihat kacau. Rambutnya berantakan, belum lagi dasi yang nampak miring. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Tanyanya dengan nafas yang terdengar tidak karuan. Sepertinya dia habis berlari. Aku menggelengkan kepala sebagai jawaban. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanyanya pada Uci dan ayah. Ais, tadi terlalu banyak makan sambal, Om. Makanya jadi begini. Tanya Uci dan diangguki oleh ayah. Begitu. Terima kasih ya, karena kalian sudah menolong Ais dan membawanya ke sini. Iya Om, sama-sama. Kalau begitu kami pamit pulang ya. Iya, silahkan. Oh iya, jangan naik taksi. Minta supir untuk mengantarkan kalian. Baik Om, terima kasih. Setelah mereka pergi, Mas Salim bergegas duduk di bangku tunggu, lalu mengulurkan tangan hendak mengelus kepalaku. Namun dengan cepat ku menepisnya. Kamu marah ya sama Mas? Hening. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Mas minta maaf ya. Mas hanya ingin memastikan keadaan Kinan semalam. Makanya Mas pergi. Lagi-lagi aku hanya diam. Tidak ada niat untuk menghayutinya. Sebenarnya aku ingin sekali mengatakan kepadanya bahwa aku tidak suka dia terlalu memperhatikan Tante Kinan. Namun aku takut dianggap terlalu kekanak-kanakan. Tolong bicara sama Mas. Mas tidak tahan kalau kamu diamkan seperti ini. Suaranya terdengar sendu. Ais ngantuk, ingin tidur. Aku memejamkan mata dan memalingkan wajahku darinya. Rasanya ini pertengkaran pertama kali setelah menjadi suami istri. Sayang, maafin Mas ya. Mas Salim memegangi tanganku, lalu menempelkannya ke pipi. Sudah 1 jam berlalu sejak aku meninggalkannya tidur tadi. Ketika terbangun, aku langsung disambut dengan muka melasnya Mas Salim. Jangan diamkan Mas terus dong. Mas janji gak akan ninggalin kamu malam-malam lagi. Kamu sudah tidak marah lagi kan sama Mas? Masih? Loh, tadi katanya Aku cemberut, lalu kembali membuang muka. Oke, sekarang bilang sama Mas, apa yang harus Mas lakukan agar kamu tidak marah lagi? Aku meliriknya sekilas, padahal aku berharap dia bisa peka, tapi sepertinya tidak akan bisa. Ais mau mulai sekarang Mas menjaga jarak dari Tante Kinan. Oh,
Oke, Mas akan lakukan seperti yang kamu mau. Jadi Mas dimaafkan ya. Mas Salim menatapku penuh harap. Aku menganggukkan kepala. Iya. Alhamdulillah. Makasih ya sayang. Mas Salim menunduk dan mencium keningku. Permisi. Seorang suster berdiri kaku di depan pintu ruanganku. Mungkin mereka melihat Mas Salim yang baru saja menciumku. Aku memalingkan wajah karena malu. Sementara Mas Salim refleks langsung berdiri di tempat duduknya. Maaf Pak, mengganggu. Ini waktunya anak Bapak untuk minum obat. Ucapnya nampak tidak enak. Aku melongo. Sementara Mas Salim sudah menekuk wajahnya dengan masam. Diam-diam aku menertawakannya di dalam hati. Lagi pula, kenapa sih hari ini dia nampak tidak terurus? Iya sus, silahkan, sahutnya. Setelah aku meminum obat, suster itu pun berpamitan. Baik kalau begitu saya permisi dulu ya. Cepat sembuh ya dek, ucapnya. Iya sus, terima kasih, sahutku. Memangnya mas setua itu ya? Tanyanya dengan raut wajah kesal. Ya memangnya mas gak sadar, jawabanku dalam hati. Hahaha, mana berani aku mengatakan begitu di depannya. Enggak kok mas, Aisnya aja yang kemudaan, jawabku seraya menahan tawa. Oh gitu, kamu mengejek mas ya? Enggak kok. Kamu pasti malu ya punya suami tua, Mas Salim terdengar merajuk. His, sepertinya kalau masalah umur, tidak perempuan atau laki-laki pasti sensitif. Kok mas ngomongnya gitu sih? Ais gak malu kok punya suami seperti mas. Beneran? Iya bener. Mas Salim tersenyum lebar mendengar ucapanku. Dasar, aku tidak menyangka dia punya sisi yang seperti itu. Mas, kamu gak menjenguk Tante Kinan? Tanyaku menyindir. Saat ini Mas Salim sedang berbaring miring di bed, sembari mengelus-ngelus kepalaku. Tidak, sudah ada Dimas yang menjaganya, jawabnya santai. Loh, kasihan dong Amel sendirian di rumah. Mas sudah menyuruh Dimas mengantar Amel ke rumah orang tuanya untuk sementara. Oh, sudah jangan dibahas lagi, nanti kita malah bertengkar lagi. Oke, perutmu bagaimana? Apakah masih sakit? Masih sedikit. Lagian siapa sih yang menyuruh kamu untuk makan sambal banyak-banyak? Untung tidak kenapa-napa. Kalau sampai terjadi apa-apa, Mas tuntut tukang baksonya. Aku tergelak. Ada-ada saja Mas Salim ini. Loh, kok tukang baksonya sih yang disalahkan? Ini kan gara-gara Mas Salim. Kok jadi Mas yang salah? Iyalah. Kan Mas yang bikin Ais kesal, dan kebiasaan Ais kalau sudah kesal itu ya makan yang pedes-pedes. Jadi ini itu salahnya Mas. Ya sudah iya, Mas yang salah. Mas yang minta maaf ya sayang. Iya deh. Keesokan paginya, jarum infusku sudah dilepas. Namun aku belum dibolehkan untuk pulang sebelum pemeriksaan terakhir nanti siang. Mas gak ke kantor? Tidak, Mas sudah suruh Nina untuk mengurus semuanya. Kalau ada hal yang penting, dia bisa mengirimkannya lewat email. Oh, tring, tring. Handphone Mas Salim terdengar berbunyi. Ais minjam handphonenya dong Mas. Pintaku seraya menyodorkan tangan. Ini, Mas Salim menyerahkan benda itu ke tanganku. Aku pun dengan cepat membuka pesan yang baru saja masuk. Mas, kok tidak jenguk aku sih dari kemarin? Saat ini aku sangat butuh Mas loh. Darahku seraya mendidih membaca pesan dari Tante Kinan. Apa coba maksudnya? Mengirim pesan begini kepada Mas Salim. Memangnya dia itu siapa? Sampai Mas Salim harus selalu ada untuknya. Siapa sayang? Tanya Mas Salim ingin tahu. Ulat bulu. Ingin sekali rasanya aku menjawab seperti itu. Ini Tante Kinan. Dia nanya kenapa Mas gak jenguk dia lagi. Jelasku datar.
Mas Salim nampak menggaruk-garukan tengkuknya, yang aku yakin tidak gatal. Awas aja kalau kamu kesana, Mas. Gak akan kumaafkan. Ya sudah, sini, Mas balas dulu ya pesannya. Mas akan bilang kalau kamu juga sedang sakit, jadi Mas tidak bisa menemuinya. Nih, aku mengembalikan handphonenya dengan kesal. Baru saja Mas Salim mengetik beberapa kata, handphonenya sudah kembali berbunyi. Kali ini sebuah panggilan telepon dan lagi-lagi dari Tante Kinan. Aku benar-benar jengah dibuatnya. Angkat saja, Mas, tapi di loudspeaker ya. Mas Salim mengangguk, lalu mengaktifkan loudspeakernya di handphone. Halo, assalamualaikum Kinan. Sapa Mas Salim. Waalaikumsalam, Mas. Kok kamu gak jengukin aku sih? Padahal kata Dimas, Mas ada di rumah sakit Restu Bunda juga sejak semalam, tanyanya. Aku menganga, karena ternyata aku satu rumah sakit dengan Tante Kinan. Kenapa Mas Salim tidak bilang sih? Tahu begitu, aku mending pindah saja dari rumah sakit ini. Maaf, Mas tidak bisa menemui kamu. Ais juga sedang sakit, jadi Mas harus menjaganya. Alah, dia pasti pura-pura sakit, Mas. Biar Mas gak bisa jenguk aku. Tante jangan bicara sembarangan. Siapa juga yang pura-pura sakit? Saya ini gak seperti Tante, ratu drama. Sahutku berapi-api. Mas Salim nampak terkejut melihat aku yang tiba-tiba ikut bicara dan langsung mematikan handphonenya. Sayang, bukankah itu tidak sopan menyela pembicaraan orang seperti itu? Tanyanya dengan nada tegas. Aku terdiam. Aku tahu sikapku tadi tidak sopan, tapi aku begitu kan karena Tante Kinan yang seenaknya menuduhku. Tapi kan Tante Kinan duluan yang menuduh Ais, Mas. Ucapku membela diri. Mas tahu, tapi tetap saja tidak baik bersikap seperti itu, sayang. Kok Mas jadi belain Tante Kinan sih? Jangan-jangan Mas juga ada rasa ya sama dia? Aku menatapnya dengan tajam. Hei, kenapa kamu bicara seperti itu? Mas tidak memiliki perasaan apapun pada Kinan. Mas hanya kurang suka dengan sikapmu tadi. Sudahlah, Mas. Ais malas bicara sama Mas. Mas pergi saja sana, temui Tante Kinan. Aku membaringkan tubuhku, membelakanginya. Lalu tiba-tiba bedku berderit. Mas Salim naik dan memelukku dari belakang. Mas tidak akan pergi dan kamu harus dengar ini. Ucapnya tegas namun lembut. Sekarang Mas hanya mencintai seorang wanita dan wanita itu adalah Aisyah Kotrunada. Tidak ada yang lain. Jelasnya. Aku terdiam sebentar dengan jantung yang berdegup kencang. Tidak ada yang lain. Jelas. Aku terdiam sebentar dengan jantung yang berdegup kencang. Jelas. Bagus. Setelah itu, Mas Salim membubuhkan sebuah ciuman di puncak kepalaku. Ya Allah, ini manis sekali. Aku tidak menyangka akan mendapatkan pernyataan cinta seperti ini. Jam 11 siang, dokter pun datang dan memeriksa keadaanku. Setelah dipastikan membaik, aku pun diperbolehkan untuk pulang. Sementara Mas Salim menebus obat, aku mengecek ulang barang-barangku, memastikan tidak ada yang tertinggal. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan memelukku dari belakang. Sudah nebus obatnya, Mas? Tanyaku tanpa memalingkan muka. Namun Mas Salim tidak menjawab dan malah semakin mengeratkan pelukannya. Mas, aku menengok ke belakang dan sontak terperanjat ketika melihat yang memelukku adalah Dimas. Astagfirullahaladzim, apa-apaan kamu Dimas? Lepaskan aku, ucapku seraya berusaha melepaskan tangannya. Aku rindu sama kamu, lirihnya. Jangan macam-macam kamu, cepat lepaskan aku sekarang juga. Dimas bergeming dan tetap tidak mau melepaskan pelukannya. Aku yang sudah sangat kesal, menyikutnya dengan sekuat tenaga. Ah! Dimas menjerit dan melepaskan pelukannya. Kamu sudah gila ya? Aku hanya ingin memelukmu sebentar, Ais. Aku ini istri papamu, Dimas. Kamu sudah lupa?
Jadi bersikaplah selayaknya anak tiri. Jangan seperti mantan yang gagal move on. Maaf, aku sudah berusaha untuk melupakanmu, tapi aku tidak bisa. Aku masih saja mencintaimu dan mengingat semua hal tentangmu. Tolong jangan buat ini semakin sulit, Dimas. Hidupku sudah sangat rumit karenamu. Lupakan aku dan belajarlah mencintai Amel. Dia itu ibu dari anakmu. Jangan sampai nanti kamu menyesal karena menyia-nyiakannya. Sayang, Mas Salim tiba-tiba datang, menatapku dan Dimas bergantian. Mas sudah menebus obatnya? Iya, sudah. Kamu ada apa kesini, Dim? Tanya Mas Salim dengan tatapan menyelidik. Dimas hanya ingin melihat keadaan Ais, Pak. Jawab Dimas beralasan. Bukankah Papa sudah memberitahumu kalau keadaan Ais sudah membaik dan hari ini dia sudah diperbolehkan untuk pulang? Dimas nampak gelagapan dan aku sendiri pun sudah merasakan tidak karuan. Apa yang harus aku lakukan? Mas, kita pulang saja yuk. Ais mau cepat-cepat istirahat di rumah, ajakku, mencoba mengalihkan perhatiannya. Iya, baiklah, sahutnya. Kalau begitu, Papa dan Mama pulang dulu ya, Dim. Ucap Mas Salim seraya menekankan kata Mama pada ucapannya. Iya, Pa, sahut Dimas terbata-bata. Syukurlah aku bisa mengalihkan perhatian Mas Salim dan pergi dengan cepat dari sini. Sesampainya di rumah, Mas Salim langsung mengantarku ke kamar dan memintaku untuk beristirahat. Tidurlah, Mas temani ya. Ais belum ngantuk, Mas. Lalu kamu mau ngapain? Kita nonton aja yuk. Boleh. Kalau gitu tolong ambilin laptop sama flash disk Ais di meja ya. Iya, tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, Mas Salim kembali dengan sebuah laptop di tangannya. Ini, ucapnya seraya meletakkan laptop dan flash disk di hadapanku. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Aku menyalakan laptopku, lalu memasang flash disk dan mencari live video yang hendak kutonton. Drama Korea. Mas Salim nampak terkejut melihat film yang aku putar. Iya, memangnya kenapa, Mas? Kamu tidak punya film lain ya? Film action atau horor mungkin? Kalau film horor sih ada, tapi Ais lebih suka nonton drama Korea, Mas. Oh, kita nonton itu. Oke deh, kita nonton itu aja. Yes, makasih ya, Mas. Iya, sama-sama sayang. Daripada ke bioskop lalu menjadi bahan perbincangan orang, lebih baik kami nonton di rumah saja. Aku memposisikan diriku bersandar di dada Mas Salim, lalu mengangkat laptop ke atas bantal. Nonton film bersama pun dimulai. Tidak terasa beberapa jam berlalu, drama yang kami tonton usai dengan ending yang indah, di mana pemeran utama pria dan wanita berciuman di altar pernikahan. So sweet ya, Mas? Ucapku tersenyum. Iya, sahutnya seraya memelukku dari belakang dan menyadarkan dagunya di pundakku. Sontak saja tubuhku bereaksi dan menegang sebentar, teringat tentang kejadian di rumah sakit tadi. Kamu kenapa? Tanya Mas Salim yang sepertinya menyadari refleksku tadi. Nggak kenapa-napa kok, Mas. Jawabku kikuk. Mas kira kamu kenapa? Lagi-lagi aku berbohong. Semoga saja Mas Salim tidak marah jika tahu nanti. Oh iya, Mas mau tanya. Tanya apa, Mas? Aku membalikan tubuhku dan menatapnya. Tadi apa yang Dimas lakukan di ruanganmu? Netraku melebar. Tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti ini. Aku pikir Mas Salim sudah melupakan kejadian di rumah sakit tadi. Nyatanya, dia hanya menunda untuk menanyakannya. Itu Dimas memeluk Ais, Mas. Aku menundukkan kepala, takut melihat ekspresi Mas Salim. Apa? Kenapa kamu tidak bilang dan malah mengajak Mas pulang? Mas Salim terdengar marah. Maaf, Mas.
Ais hanya tidak mau Mas dan Dimas bertengkar. Apalagi saat itu kita kan sedang berada di rumah sakit. Tapi yang Dimas lakukan itu kelewatan. Dia tidak seharusnya memelukmu. Aku berjengkit, mendengar nada suara Mas Salim yang meninggi. Maaf, Mas. Maaf. Mas tidak bermaksud untuk membentakmu. Mas hanya tidak suka dengan ketidakjujuranmu. Aku kian tertunduk dalam, dengan mata yang berembun. Melihatku seperti itu, Mas Salim merangsak maju dan dengan cepat memelukku. Maaf, ucapnya sembari mengelus-ngelus punggungku. Aku mengangguk dan menangis di pelukannya. Sudah, jangan menangis. Mas tidak marah kok sama kamu. Beneran, Mas. Aku mendongak menatapnya. Iya, benar. Malamnya setelah memastikan aku meminum obat, Mas Salim memintaku untuk tidur terlebih dahulu. Tidur ya, Mas mau ke ruang kerja dulu. Ada yang harus Mas kerjakan. Iya, Mas. Mas Salim mencium keningku, lalu mematikan lampu. Sepeninggalan Mas Salim, mataku perlahan tertutup dan akhirnya tertidur. Beberapa jam berlalu, aku terbangun karena merasa haus. Setelah minum dan hendak kembali berbaring, samar-samar aku mendengar suara Mas Salim dari arah balkon. Aku pun beranjak dari tempat tidur, berniat untuk menghampirinya. Sesampainya di depan pintu yang tertutup rapat, aku tidak sengaja mendengar perkataannya. Ingat janjimu pada Papa, ucapnya pada seseorang. Sepertinya dia sedang berbicara dengan Dimas. Mas, panggilku sembari membuka pintu lebih lebar. Iya sayang, kok kamu bangun? Tanyanya seraya menghampiriku. Tadi Ais haus, makanya terbangun. Terus pas mau tidur lagi, Ais gak sengaja dengar suara Mas di balkon. Jawabku. Oh, maaf ya, Mas sudah mengganggu tidurmu. Enggak kok. Oh iya, tadi Mas bicara dengan Dimas ya? Iya, Mas memperingatkannya agar tidak lagi berani melakukan hal seperti tadi siang dan juga menepati janjinya pada Mas. Memangnya janji apa, Mas? Janji untuk melupakanmu dan tidak lagi mengganggumu. Memangnya dia pernah berjanji seperti itu? Iya, saat kita masih tinggal di rumah lama. Waktu itu, Mas memintanya bicara berdua di ruang kerja. Kamu ingat kan? Aku mengangguk. Itu saat aku meminta maaf kepada Amel. Saat itu, Mas membuat kesepakatan dengan Dimas. Mas akan mengembalikan semua fasilitasnya, seperti kendaraan, uang bulanan, dan uang kuliahnya. Tapi dengan syarat, dia harus berhenti mengejarmu dan merelakanmu dengan Mas. Pantas saja, wajah Dimas terlihat lesu saat berpapasan denganku di tangga waktu itu. Sudah, kita masuk yuk. Kamu harus kembali tidur. Besok ada kuliah pagi kan? Iya. Pukul 8 pagi, aku sudah berada di kampus. Sesampainya di kelas, aku langsung diberi kabar yang kurang baik oleh Uci dan Ayah. Kita satu kelompok dengan Vera dan Ririn, ucap Uci. Aku terhenyak. Terbayang sudah suasana yang tidak menyenangkan. Hubungan kami kurang baik. Entah sejak kapan. Yang jelas, aku tidak menyukai mereka. Setelah kejadian di kantin waktu itu. Tapi walau bagaimanapun, tugas tetap harus dikerjakan. Suka atau tidak, kami tetap harus bekerja sama demi nilai. Sepulang kuliah, kami pun berkumpul di rumah Ayah, dan seperti yang sudah kuduga, semuanya tidak berjalan lancar. Ririn dan Vera lebih banyak bermain handphone dibandingkan mengerjakan tugas. Aku benar-benar kesal dibuatnya. Akhirnya jam 6 sore tugas kami baru selesai. Setelah membereskan buku-buku, aku pun berpamitan kepada Ayah dan yang lainnya. Sesaat sebelum masuk ke dalam mobil, aku sempat melihat tatapan sinis dari Vera. Entah apa masalah anak itu denganku. Kok baru pulang, sayang? Tanya Mas Salim yang melihatku baru saja memasuki rumah. Ada tugas kelompok, Mas. Kemarin kan Ais gak masuk, jadi hari ini dikerjakan. Jawabku.
Begitu, kamu sudah sholat belum? Sudah kok mas, tadi di jalan. Ya sudah, mandi dulu sana. Setelah itu baru kita makan malam. Oh iya, obatmu tadi siang sudah diminum kan? Itu, aduh aku lupa mas. Mas Salim menggeleng-gelengkan kepalanya. Kata dokter kan harus diminum 3 kali sehari. Iya maaf, Ais lupa. Lagi pula Ais sudah tidak sakit lagi kok. Tapi tetap saja, obatnya kan harus diminum sampai habis. Oke? Oke. Setelah makan malam, Mas Salim mengajakku bersantai di beranda belakang rumah. Aku membuat 2 cangkir teh sebelum menyusulnya. Silahkan diminum mas, ucapku seraya meletakkan nampan di atas meja. Iya sayang, makasih ya, balasnya seraya tersenyum manis. Sama-sama mas. Sini duduk di samping mas. Aku mengangguk dan berjalan ke sisinya. Namun baru saja hendak duduk di bangku, Mas Salim tiba-tiba menarikku ke pangkuannya. Mas, pekiku terkejut. Sahutnya seraya melingkarkan tangannya di pinggangku. Lepasin, nanti dilihat sama orang. Tenang saja, tidak ada yang lihat kita kok. Mas sudah pesan sama Mak Ijah agar tidak ada yang ke beranda belakang. Tapi Ais malu mas. Kenapa harus malu? Mas kan suamimu. Iya sih, lagi pula mas suka melihat wajahmu yang bersemu. Aku memalingkan wajah yang terasa begitu memanas. Kamu cantik, bisiknya. Ya Allah, aku gak kuat. Kenapa Mas Salim jadi romantis seperti ini? Rasanya jantungku selalu berdebar kencang karena ulahnya. Makasih ya mas. Mas juga tampan, ucapku malu-malu. Benarkah? Aku menganggukkan kepala. Sayang, bangun yuk, mandi dulu. Habis itu kita sholat subuh. Aku membuka mata perlahan, merasakan tepukan pelan di lengan dan juga karena mendengar suara Mas Salim. Sudah jam berapa sih mas? Sudah jam 5. Ayo bangun, mas sudah siapkan air hangat di bathtub untukmu. Aku tersenyum senang mendengar ucapannya. Ternyata begini ya rasanya menikah dengan pria yang lebih dewasa. Aku merasa begitu disayang dan diperhatikan. Makasih ya mas. Mas pengertian banget sih. Iya, sama-sama. Lagi pula kan mas juga yang membuatmu harus mandi subuh-subuh begini. Mas Salim mengedipkan sebelah matanya padaku. Mas, Aku memalingkan wajah. Malu, teringat tentang kejadian semalam. Kamu cantik, bisiknya. Makasih mas, mas juga tampan, ucapku malu-malu. Benarkah? Mas Salim tersenyum dan menjulurkan tangannya mengelus pipiku. Perlahan wajah kami saling mendekat dan tidak lama kemudian, Mas Salim sudah mendaratkan sebuah ciuman di bibirku. Aku pun membalas perlakuannya dan mengalungkan tangan di lehernya. Untuk sesaat, kami berdua lupa sedang berada di mana. Aku baru sadar saat Mas Salim menyusupkan tangan di balik piyama. Mas, tahanku dengan nafas terengah. Mas Salim tersentak dan menghentikan aksinya. Sepertinya kita harus ke kamar sekarang. Aku mengangguk dengan wajah yang memanas. Tebaknya tepat dan menyadarkanku dari lamunan. Enggak kok, jawabku gelagapan. Masa? Iya, sudah Ais mau mandi dulu. Hahaha, masih saja malu-malu. Aku masih sempat mendengar celetukan Mas Salim sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar mandi. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, kami berdua kembali bergelung di dalam selimut. Pagi ini hawanya terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena hujan deras semalaman. Dingin banget ya mas, keluhku. Iya, sini mas peluk biar hangat, sahutnya seraya menarikku ke dekapannya. Aku menempelkan telinga di dadanya. Entah mengapa, aku suka mendengar detak jantungnya. Kamu sibuk hari ini?
Tanyanya tiba-tiba. Lumayan Mas, hari ini presentasi tugas kelompok yang kemarin Ais kerjakan. Setelah itu Ais mau belajar, seminggu lagi kan ada UTS, jawabku. Oh iya, berarti setelah itu kita bisa liburan dong. Bisa Mas, memangnya mau kemana? Terserah, kamu maunya kemana? Ais sih maunya ke tempat yang ada lautnya. Oke, kalau begitu kita ke Villa Mas saja ya, bagaimana? Boleh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa honeymoon juga, ucapnya senang. Aku mengangguk di dalam pelukannya. Iya Mas. Tak terasa, seminggu pun berlalu. Hari ini adalah hari pertama aku UTS. Setelah membaca ulang kisi-kisi subuh tadi, kini aku sudah siap untuk berangkat ke kampus. Mas, Ais berangkat dulu ya, pamitku seraya mencium punggung tangannya. Iya sayang, semangat ya. Mas doakan semoga ujiannya lancar dan kamu mendapatkan nilai yang memuaskan, sahutnya seraya mencium keningku. Amin, makasih Mas. Iya sama-sama sayang. Bismillah, semoga semuanya berjalan lancar, doaku dalam hati. Pukul 11 siang, akhirnya ujian pun selesai. Aku bergegas keluar dari kelas, berniat ingin langsung pulang dan belajar di rumah. Namun sesampainya di depan gerbang, aku dikejutkan dengan kehadiran Tante Kinan. Saya ingin bicara, ucapnya menghadangku. Maaf Tante, saya tidak bisa. Saat ini saya sedang sibuk, tolakku. Hanya sebentar dan ini penting. Aku menghela nafas. Baiklah, tapi saya tidak bisa lama-lama. Kita bicara di kafe itu saja, Tante. Tunjukku pada kafe di seberang kampus. Oke. Setelah memesan 2 cangkir cappuccino, aku pun langsung menanyakan maksud Tante Kinan menemuiku. Jadi apa yang ingin Tante bicarakan? Tante Kinan tidak menjawab dan malah mengeluarkan sebuah map dari dalam tasnya. Bukalah, titahnya. Dengan ragu, aku pun membuka map itu dan melihat isinya. Ternyata sebuah sertifikat rumah, tanah, dan juga salon. Aku mengerit heran. Apa maksudnya ini? Belum sempat aku bertanya, Tante Kinan kembali membuatku bingung. Saat tiba-tiba saja dia menyodorkan kunci mobil Toyota miliknya. Ini maksudnya apa ya, Tante? Tanyaku benar-benar tidak mengerti. Tinggalkan Mas Salim dan saya akan memberikan semua yang saya punya untukmu, ucapnya lugas. Aku menganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Dia memintaku menukar Mas Salim dengan harta. Hah? Ini benar-benar gila. Tante masih berpikir kalau saya menikah dengan Mas Salim itu karena harta. Iya, memang begitu kan kenyataannya? Tenang saja. Saya juga akan memberikan kamu uang tunai. Sebutkan saja nominalnya, saya akan penuhi. Sebagai gantinya, tinggalkan Mas Salim. Saya tidak mau dan saya juga tidak tertarik dengan uang ataupun harta Tante. Sekali lagi saya tegaskan, saya menikah dengan Mas Salim bukan karena hartanya. Tante Kinan tersenyum sinis. Oh ya? Lalu kalau begitu, karena apa? Aku memandangnya lekat seraya menjawab, karena kebaikan hatinya, dan kini saya juga telah mencintainya. Kalau dipikir, ini pertama kalinya aku mengungkapkan perasaanku. Sayangnya bukan Mas Salim orang yang pertama kali mendengarnya. Mendengar jawabanku, Tante Kinan nampak terkejut, lalu sedetik kemudian dia berujar tajam. Ih, tahu apa kamu tentang cinta? Kamu bahkan baru hitungan bulan saja bersamanya, sedangkan aku sudah 21 tahun mengenalnya. Saya mencintainya tanpa memandang harta ataupun fisiknya. Untuk sesaat, kami sama-sama terdiam. Lalu tidak lama kemudian, Tante Kinan kembali membuka suara. Kamu itu masih muda, masih bisa mendapatkan pria yang sepantaran dan tidak kalah kaya. Tapi bagi saya, Mas Salim tidak ada duanya. Maka dari itu, saya memohon tinggalkan dia
karena saya sangat mencintainya. Suara Tante Kinan tiba-tiba melembut. Maaf, saya tidak bisa, Tante. Saya juga mencintainya. Walau mungkin tidak sebesar cinta Tante Kinan, tapi perasaan saya ini tulus dan nyata. Kamu yakin kamu mencintainya? Bagaimana jika setelah ini Mas Salim bangkrut dan tidak punya apa-apa? Apa kamu masih mencintainya? Aku mengangguk. Iya, toh uang masih bisa dicari. Saya juga masih muda dan bisa bekerja. Jangan sok kamu, karena ini hanya penggandaian saja kan? Saya yakin kalau itu benar-benar terjadi, kamu pasti akan meninggalkannya. Insya Allah tidak. Tante bisa pegang ucapan saya. Baik, tapi pikirkan ini. 10 tahun lagi kamu masih seorang wanita yang muda dan cantik. Tapi Mas Salim, dia akan menua dan mulai kehilangan ketampanannya. Saat itu, apa kamu masih mencintainya? Aku terdiam. Selama ini aku tidak pernah memikirkan itu. Aku hanya tahu aku jatuh cinta pada sosok Mas Salim yang dewasa, pengertian, dan juga penuh cinta. Aku pun tidak memungkiri, dulu salah satu pertimbangan aku mau melanjutkan pernikahan dengannya karena wajahnya yang masih awet muda, di umurnya yang sudah kepala 4. Akan tetapi, itu bukan berarti aku hanya menyukai fisiknya saja, karena jika dia bukan pria yang baik, aku juga tidak akan mau melanjutkan pernikahanku dengannya. Lihat, kamu diam kan? Kamu tidak yakin kan masih bisa mencintainya atau tidak saat dia menua? Oleh karena itu, saya minta lepaskan dia. Hanya saya yang bisa mencintainya dalam suka dan duka, tidak peduli pada harta ataupun usianya. Aku menggeleng. Itu tidak benar. Saya yakin kok Tante, saya akan tetap mencintainya apapun keadaannya. Jadi saya tidak akan melepaskannya. Jangan keras kepala kamu. Terima saja penawaran saya. Jangan sampai kamu menyesal karena telah menolaknya. Tidak, Tante. Saya tidak mau. Bagi saya, uang dan harta bukanlah segalanya. Alah, sok naif kamu. Terserah Tante mau bilang apa. Saya tidak peduli. Saya rasa pembicaraan ini sudah selesai. Saya pergi dulu. Selamat siang. Ucapku seraya berdiri dan meninggalkan Tante Kinan yang nampak masih ingin bicara. Aku kira drama seperti ini hanya ada di layar kaca. Namun ternyata ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Malamnya, aku tidak bisa fokus untuk belajar. Pikiranku selalu tertuju pada pembicaraan dengan Tante Kinan tadi siang. Aku bahkan jadi memikirkan hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Pusing. Aku berdecak keras. Sayang, kamu sakit? Mas Salim tiba-tiba datang menghampiriku. Enggak kok Mas. Tadi Mas dengar kamu bilang pusing. Oh itu, maksudnya Ais pusing karena kelamaan belajar Mas. Mas kira kamu sakit. Jangan terlalu dipaksain ya. Kalau capek istirahat saja dulu. Besok habis sholat subuh kan bisa belajar lagi. Iya Mas, sebentar lagi Ais tidur kok. Mas Salim mengangguk, lalu kembali ke balkon. Untung saja dia tidak banyak tanya. Saat ini aku tidak bisa cerita apa-apa kepadanya, karena ada hal yang harus aku pastikan terlebih dahulu. Tepat jam 11 malam, aku mengakhiri sesi belajarku. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, aku naik ke tempat tidur dan mematikan lampu. Dalam kegelapan itu, aku memperhatikan Mas Salim yang telah tertidur lebih dulu. Deru nafasnya terdengar teratur. Tanda dia sudah sangat pulas. Aku memberanikan diri untuk mengelus pipinya. Maaf ya Mas, Ais ragu. Lirihku. Pernikahan kami yang dadakan membuatku tidak pernah memikirkan plus dan minusnya hubungan kami. Meski di satu sisi aku bahagia karena merasa begitu dicintai, tapi di sisi lain, perbedaan usia kami sekarang terasa menghantui. Pagi ini, suasana hatiku masih belum membaik.
Pikiranku masih dipenuhi tentang masalah kemarin. Jika ditanya oleh Mas Salim pun, aku hanya menjawab seadanya. Merasa belum waktunya untuk membahasnya. Sayang, kok dari tadi makanannya diaduk-aduk saja? Kamu tidak suka atau lagi tidak enak badan? Tanyanya tiba-tiba. Enggak kok Mas. Ais suka. Ini Ais makan. Jawabku seraya dengan cepat menyendokkan makanan ke mulutku. Sepertinya hari ini aku harus pergi lebih cepat ke kampus daripada Mas Salim bertanya terus. Begitu sarapan selesai, aku langsung bergegas pergi ke kamar, mengambil tas dan juga handphoneku. Namun baru saja hendak keluar, Mas Salim sudah lebih dulu masuk dan mengunci pintu dari dalam. Loh Mas, kok pintunya dikunci? Ais kan mau berangkat kuliah. Mas Salim tidak menjawab dan malah memasukkan kunci kamar ke dalam kantong celananya. Lalu menatapku lekat-lekat. Ada apa sih Mas? Aku bertanya gugup. Harusnya Mas yang bertanya begitu, ucapnya seraya memegang kedua pundakku. Ada masalah apa? Kenapa sejak pagi wajahmu terlihat kusut? Gak ada apa-apa Mas. Ais baik-baik saja kok. Kilahku seraya menghindari tatapannya. Jangan bohong Ais. Mas tahu kalau kamu sedang ada masalah kan? Kita bicarakan nanti saja ya Mas. Ais harus berangkat ke kampus sekarang. Mas Salim melirik jam di tangannya. Masih ada waktu untuk bicara. Kenapa Mas Salim jadi keras kepala seperti ini sih? Mas, Ais sedang ada ujian. Kalau tidak cepat berangkat, nanti bisa terlambat. Kalau begitu katakan ada apa? Desaknya seraya memerangkapku ke dinding. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain bicara. Mas Salim terlihat sedang tidak ingin mengalah sekarang. Baiklah, Ais akan cerita. Sebenarnya, kemarin Tante Kinan menemui Ais di kampus. Apa? Apa yang dia lakukan di kampusmu? Mengajak Ais bicara. Bicara apa? Tentang Mas. Tante Kinan meminta Ais untuk meninggalkan Mas dan sebagai gantinya, dia bilang akan memberikan semua hartanya untuk Ais. Apa? Keterlaluan. Lalu apa yang kamu katakan? Tentu saja Ais menolaknya. Mas kan bukan barang yang bisa ditukar-tukar. Syukurlah. Terima kasih karena telah memilih Mas, ucapnya seraya memelukku. Aku menjatuhkan tas di tangan, lalu membalas pelukannya. Bagaimana mungkin aku tidak memilihmu, Mas? Saat jantungku selalu berdebar kencang setiap berada di pelukanmu. Walau ada satu hal yang membuatku ragu, tapi tetap saja itu tak mengubah kenyataan kalau aku sudah jatuh cinta padamu. Kamu tenang saja ya. Kali ini Mas akan benar-benar bertindak tegas kepada Kinan. Mas akan pastikan dia tidak akan mengganggumu lagi, ucapnya seraya melonggarkan pelukan kami, lalu menyelipkan anak rambutku ke telinga. Iya Mas. Harusnya kamu langsung cerita saja kemarin, bukannya malah dipendam sendirian. Kita ini kan suami istri, sudah seharusnya saling berbagi. Iya, maaf Mas. Setelah pembicaraan kami selesai, Mas Salim memutuskan untuk ikut mengantarku ke kampus. Sepanjang perjalanan, dia terus menggenggam tanganku, sementara aku membalas pelukannya dengan menyenderkan kepalaku di pundaknya. Ais masuk dulu ya Mas, makasih sudah mau anterin, ucapku seraya mencium punggung tangannya. Iya sama-sama sayang, kamu yang semangat ya ujiannya, sahutnya seraya mengelus rambutku. Iya Mas, aku membuka pintu mobil, lalu melambaikan tangan sebentar, sebelum akhirnya masuk ke dalam kampus. Setelah kurang lebih 3 jam berkutat dengan kertas soal, akhirnya aku bisa bernafas lega. Ujian hari ini berhasil terlewati, meskipun rasanya tidak semudah kemarin. Susah banget ya soal ujian hari ini, keluh Uci dengan wajah tertekuk. Iya, lumayan, sahut ayah. Loh,
Aku kira cuma aku saja yang merasa susah, nimbrungku. Enggak kok, emang susah. Ada beberapa soal yang gak ada di kisi-kisi lagi. Pantas aja, sekeras apapun aku mengingat, aku tetap tidak menemukan jawabannya. Jalan yuk, kita refreshing sebentar, ajak Uci. Mau kemana? Tanya ayah. Ke mall aja kali ya, cuci mata. Boleh deh, kamu gimana Ais? Tanyanya padaku. Sorry ya, aku kayaknya gak bisa ikut kalian. Soalnya aku agak capek hari ini. Jadi pengen istirahat aja di rumah, tolakku. Yah, gak asik dong kalau kita cuma berdua aja. Maaf ya. Ya sudah deh, gak apa-apa. Sesampainya di rumah, aku bergegas naik ke kamar. Rasanya sudah tidak sabar ingin mandi dan tidur siang sebentar. Aku lelah karena memikirkan masalah Tante Kinan semalam. Pukul 4 sore, aku baru terbangun dan langsung bergegas mengambil wudhu untuk menunaikan sholat asar. Baru saja selesai sholat dan hendak melipat mukena, aku dikejutkan dengan suara pintu kamar yang terbuka dan menampakkan sosok Mas Salim. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam. Loh, Mas kok sudah pulang? Tanyaku heran. Iya, Mas sengaja pulang cepet. Soalnya besok mendadak Mas harus keluar kota untuk urusan pekerjaan. Jadi hari ini Mas ingin menghabiskan waktu lebih lama denganmu. Aku sontak terdiam. Ada perasaan sedih yang tiba-tiba menyusup ke dalam hati. Berapa lama Mas? Tidak lama, palingan 3 hari. Kamu tenang saja ya. Selesai kamu UTS, Mas pasti sudah pulang. Kita kan mau liburan. Aku mengangguk dan mencoba memaksakan senyum. Kalau begitu, Mas mandi dulu ya. Tolong siapkan baju koko dan sajadah Mas. Iya, Mas. Malamnya setelah belajar, aku membantu Mas Salim memacking semua keperluannya ke dalam koper. Dari baju, celana, dalaman, handuk sampai pasta gigi dan sabun pun tidak lupa ku masukkan. Ada yang kurang gak ya Mas? Tanyaku memastikan. Gak ada. Sudah semuanya kok. Terima kasih ya sudah bantuin Mas, jawabnya. Iya Mas, sama-sama. Ternyata begini ya rasanya ditinggal oleh suami. Lebih menggalaukan daripada masalah usia. Dia belum pergi saja, aku sudah merasa sedih begini. Hei, mukamu jangan sedih begitu dong. Mas tidak akan lama kok. Kamu mau Mas bawakan oleh-oleh apa nanti kalau Mas pulang? Tanyanya seraya menangkup wajahku. Ais tidak mau apa-apa. Cukup Mas pulang dengan selamat saja. Ais sudah bahagia. Jawabku dengan mata berkaca-kaca. Loh, kok jadi nangis? Mas Salim sontak memelukku. Jangan lama-lama ya Mas, Ais tidak suka tidur sendirian. Iya, tidak akan lama kok, sabar ya. Iya Mas, kalau tidak begini saja, selama Mas keluar kota, kamu ajak ibu dan bapak saja untuk menginap di sini, biar ramai, bagaimana? Iya, boleh juga Mas, besok Ais telepon mereka ya. Ya sudah kalau begitu, sekarang tidur dulu yuk, ajaknya seraya menggendongku naik ke atas ranjang. Setelah mematikan lampu, Mas Salim berbisik pelan di telingaku. Bolehkah? Aku tidak menjawab, namun memberikan isyarat dengan merangkul tanganku ke lehernya. Perlahan wajahnya mendekat dan mengikis jarak di antara kami. Esoknya, pukul 7 pagi, Mas Salim berangkat ke bandara diantar oleh Pak Rudi. Aku melambaikan tangan seraya melepas kepergiannya. Aduh, kenapa jadi cengeng begini sih? Runtuhku seraya menghapus air mata yang meleleh di pipi. Tidak mau berlama-lama di rumah, aku segera mengambil tas dan meminta Bang Sigit untuk mengantarkanku ke kampus. Makasih ya Bang, nanti jemput saya lagi jam 11, ucapku. Baik Nyonya. Oh iya,
Ini ada titipan dari Pak Salim, ucapnya seraya menyodorkan sebuah coklat yang diikat dengan pita berwarna pink. Aku tersenyum dan dengan cepat menerimanya. Begitu sampai di taman kampus, aku pun bergegas membukanya dan menemukan sebuah not yang terselip di belakangnya. Semangat sayang, Mas mencintaimu. Ais juga cinta sama Mas. Cepat pulang ya, jawabku dalam hati. Ah, manisnya. Aku merasa seperti sedang pacaran saja dengan Mas Salim. Setelah ujian, aku langsung bergegas pulang. Pasalnya tadi ibuku menelpon, bahkan beliau sudah sampai di rumah. Assalamualaikum, ucapku seraya memeluk ibu yang tengah duduk di ruang tamu. Waalaikumsalam, bagaimana ujianmu tadi, Nak? Tanyanya kepadaku. Alhamdulillah lancar kok, Bu. Oh iya, Bapak kenapa nggak ikut? Bapakmu lagi ada orderan besar, jadi tidak bisa meninggalkan pabrik. Yah, kasihan dong Bapak, nggak ada yang masakin di rumah. Tidak apa-apa, di dekat rumah kita kan banyak warung makan. Lagi pula bapakmu sendiri yang meminta ibu untuk kesini. Katanya dia takut kalau Dimas mengganggumu saat Pak Salim tidak ada. Ah, Bapak, padahal aku sudah besar begini, tapi dia masih saja mengkhawatirkanku. Coba tidak sedang ujian, aku yang menginap di rumah mereka. Nyonya, makan siangnya sudah siap. Muti tiba-tiba datang dan menghampiri kami berdua. Iya dek, makasih ya, sahut ibu. Sama-sama Nyonya. Ais, cepat ganti baju dulu sana. Setelah itu kita makan siang. Iya Bu. Malamnya aku tidur di kamar bawah bersama dengan ibu. Beliau tidak kuat naik turun tangga katanya, jika harus ke kamarku. Saat ini, aku tengah bersandar di kepala ranjang sembari membaca buku pelajaran. Sementara ibu berbaring di sampingku. Ais, kamu sudah ada tanda-tanda belum? Tanyanya tiba-tiba. Hah? Tanda-tanda apa, Bu? Tanyaku seraya mengalihkan perhatianku padanya. Ya, tanda-tanda kamu hamil lah. Kamu kan sudah hampir 4 bulan loh menikah. Aku menggelengkan kepala. Belum, Bu. Ibu pikir sudah. Tapi kamu tidak KB kan? Enggak sih. Tapi Mas Salim yang pakai pengaman. Jawabku menelan suara di akhir kalimat. Apa? Kok begitu? Bukannya beliau ingin segera punya anak ya? Ya karena Ais yang minta, Bu. Ais kan masih kuliah. Lagi pula dulu bukannya ibu dan bapak yang bilang supaya Ais jangan cepat-cepat punya anak, harus tunggu wisuda. Iya sih. Tapi itu kan sewaktu kamu mau menikah dengan Dimas, bukan dengan Pak Salim. Lah, memangnya apa bedanya, Bu? Ya jelas beda lah. Pak Salim itu kan sudah matang, baik secara umur maupun psikisnya. Apalagi memang sudah pernah menjadi seorang ayah. Jadi ibu tidak khawatir. Beliau pasti tahu cara menyikapi seorang wanita yang sedang hamil. Memangnya wanita hamil itu seperti apa, Bu? Ya macam-macam. Kalau ibu dulu sih, sewaktu mengandung kamu, sensitifnya luar biasa. Sedikit saja bapakmu berbuat salah, ibu pasti akan langsung marah-marah. Terus kalau ibu yang buat salah dan bapakmu marah, ibu akan menangis dan meminta pulang ke rumah nenekmu pada saat itu juga. Hahaha. Kasihan sekali Bapak, ucapku menanggapi cerita ibu. Maka dari itu, dulu ibu melarang kamu untuk cepat-cepat hamil. Usiamu dengan Dimas kan hanya terpaut 1 tahun, menikah muda lagi. Sedangkan ibu dan bapak yang menikah di usia matang saja, saat itu hampir berpisah karena saking sensitifnya. Untung saja bapakmu orangnya sabar dan mau mengalah. Tapi Ais emang belum siap sih Bu untuk punya anak. Gendong bayi saja kan gak pernah.
Iya sih, ibu juga tidak memaksa, tapi sebaiknya kamu pertimbangkan lagi. Ibu lihat, Pak Salim itu sudah sangat ingin sekali loh punya anak. Kalau soal mengurusnya, kamu tidak usah khawatir, kan ada ibu yang bisa membantu. Pak Salim juga pasti akan sediain babysitter untuk kamu. Iya deh, nanti Ais pikirkan lagi ya Bu. Sekarang Ais mau belajar dulu. Iya, ibu lupa. Ya sudah, lanjutkan saja belajarmu. Ibu tidur duluan ya. Iya Bu, selamat tidur. Tak terasa, hari ini hari terakhir aku UTS. Itu akhirnya sudah 3 hari Mas Salim pergi. Kabar baiknya, semalam dia menelpon dan mengabarkan jika dia akan pulang malam ini. Rasanya aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Hayo, lagi mikirin apa nih? Dari tadi aku perhatiin kamu senyum-senyum terus. Uci menatapku menggoda. Saat ini kami sedang beristirahat sebentar di kantin, sebelum ujian kedua dimulai. Mau tahu aja? Sahutku seraya menjulurkan lidah padanya. Kamu mah begitu. Semenjak nikah, sekarang jadi jarang cerita ke kita-kita, iya kan? Tanyanya pada ayah. Hah? Apa? Ayah gelagapan. Nampaknya dia tidak menyimak pembicaraan kami tadi. Ini anak juga sama saja. Dari tadi handphonenya terus dilihatin. Hehehe, maaf deh. Ini loh, aku lagi mandangin foto ponakan aku yang baru lahir. Gemes banget, ucapnya seraya menunjukkan layar handphonenya pada kami. Wah, selamat ya, laki-laki atau perempuan? Tanyaku. Alhamdulillah laki-laki, Ais. Istri abangmu sudah pulang dari rumah sakit ya? Tanya Uci. Sudah, ini baru saja sampai di rumah katanya. Kalau begitu, pulang kuliah kita jenguk yuk Ais. Ajak Uci padaku. Ayo, sahutku. Sebelum ke rumah ayah, aku terlebih dahulu mampir ke sebuah baby shop, membeli kado untuk keponakannya. Satu set perlengkapan makan dan mandi menjadi pilihanku. Kok lama banget kamu, Ais? Tanya ayah yang rupanya menungguku di teras rumahnya. Iya, tadi aku mampir dulu beli ini, ucapku seraya menenteng belanjaanku. Ya ampun, kok repot-repot sih? Gak apa-apa, rezekinya dedek bayi. Ya sudah, ayo kita masuk. Uci udah ada di dalam tuh. Aku mengangguk dan mengikutinya masuk ke dalam. Assalamualaikum kak, sapaku pada kakak ipar ayah. Waalaikumsalam, masuk Ais, sahutnya. Iya kak. Sini Ais. Lihat deh, dedek bayinya senyum sambil tidur, ucap Uci antusias. Aku pun bergegas mendekat dan melihatnya. Ternyata benar yang dikatakan Uci, babynya senyum sambil tidur. Lucu ya? Aku mengelus pipinya yang lembut. Mau gendong Ais? Tanya Kak Nita tiba-tiba. Enggak kak, Ais gak pernah gendong bayi, nanti malah kenapa-napa lagi. Tolakku, meski dalam hati sebenarnya ingin sekali. Gak apa-apa kok, nih kakak contohin cara gendongnya, ucapnya seraya mengangkat anaknya ke pelukannya. Kelihatannya sangat mudah. Iya deh kak, Ais mau, ucapku malu-malu. Kak Nita tersenyum, lalu mengarahkan bayinya ke pelukanku. Kalian tahu rasanya sangat mendebarkan, tapi juga menyenangkan. Melihat bayi itu terlelap di buayanku, ada perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Mungkin ini yang disebut naluri keibuan. Seketika hatiku menghangat, membayangkan jika yang digendong ini adalah anakku sendiri. Hati, segitu cepatnya engkau berubah. Semalam berkata tidak, semalam berkata tidak siap, tapi hari ini malah berkata sebaliknya. Sudah cocok tuh Ais, celetuk ayah. Iya bener,
timpal Uci. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapan mereka. Fokusku saat ini benar-benar teralihkan pada si bayi. Tidak terasa setengah jam berlalu. Aku pun terpaksa harus berpamitan pulang pada ayah dan Kak Nita. Karena hari ini aku harus mempersiapkan banyak hal untuk menyambut kepulangan Mas Salim. Aku bermaksud membalas pernyataan cintanya dengan cara yang tidak kalah manis malam ini. "Kok telat pulangnya, Ais?" tanya ibu yang menyambutku di depan pintu. Maaf ya Bu, Ais lupa ngabarin. Tadi Ais mampir sebentar ke rumahnya ayah, jenguk kakak iparnya yang baru lahiran, jawabku. Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau begitu sekarang ibu pamit ya. Kasihan bapakmu sudah 3 hari ditinggal. Iya Bu, makasih ya Bu sudah menemani Ais. Iya nak, sama-sama. Aku mengantar ibu sampai ke dalam mobil. Bang, hati-hati ya nyetirnya. Jangan ngebut-ngebut, pesanku pada Bang Sigit. Baik Nyonya. Setelah kepergian ibu, aku bergegas masuk ke dalam, menemui Mak Ijah dan juga Muti. Mak, pesanan saya tadi pagi sudah dibelikan belum? Tanyaku. Sudah Nyonya. Sebentar ya, saya ambilkan. Jawabnya. Iya Mak. Nah ini Nyonya, ucapnya seraya menyerahkan 2 bungkus plastik. Makasih ya Mak. Iya sama-sama Nyonya. Oh iya Mut, tolong ikut ke kamar saya ya. Saya butuh bantuan kamu. Baik Mbak Ais. Sesampainya kami di kamar, aku meminta Muti untuk menata lilin di lantai. Tolong susun membentuk simbol love ya Mut. Oke Mbak. Sementara Muti mengerjakan tugasnya, aku juga mengerjakan bagianku, yaitu menghias ranjang dengan bunga mawar yang tadi dibelikan oleh Mak Ijah. Lihat saja Mas, aku akan membuat kamu tidak bisa berhenti tersenyum malam ini.